Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Ranti Rauf dari kelas A, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah dan percepatan pembangunan. Apa sih otonomi daerah itu? Jadi otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan di daerah. Berikut ada kewenangan daerah. Kewenangan daerah terbagi atas beberapa. Yang pertama ada kewenangan wajib dan pilihan yang diatur berdasarkan skala prioritas dan kapasitas daerah. Yang kedua ada pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pengawasan keuangan. Next ada percepatan pembangunan daerah. Yang pertama strategi percepatan pembangunan, yaitu peningkatan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Yang berikut ada pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu seperti pengembangan UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Yang terakhir ada penguatan SDM, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang berikut ada pendanaan pembangunan, yaitu yang pertama ada alokasi dana, alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus DAK, dan dana desa. Yang kedua ada kemitraan dengan sektor swasta dan investasi asing. Yang ketiga ada peran pemerintah daerah, yaitu yang pertama penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Yang kedua ada implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi, yaitu mekanisme pengawasan oleh DPRD dan masyarakat dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah secara berkala. Selanjutnya ada implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kebijakan desentralisasi, yaitu desentralisasi asimetris, yaitu pemberian otonomi khusus kepada daerah tertentu seperti Provinsi Aceh, Papua, dan Yogyakarta untuk mengelola urusan yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya. Yang berikut ada desentralisasi fiskal, yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah melalui berbagai mekanisme seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa untuk mendukung pembangunan di daerah. Yang kedua ada peran aktor lokal, yaitu pemerintahan daerah seperti melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yaitu melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Yang terakhir ada masyarakat, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang. Berikut ada evaluasi dan pengawasan otonomi daerah. Yang pertama, evaluasi kinerja terdiri dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, yaitu setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang mencerminkan capaian dan penggunaan anggaran. Yang kedua ada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMBRB, yaitu penilaian terhadap upaya dan hasil reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu musrenbang dan forum konsultasi publik seperti mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum konsultasi. Yang berikut ada kolaborasi dengan LSM dan akademisi, yaitu kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi untuk memperkaya perspektif dan inovasi dalam pembangunan daerah.